Sahabat, jangan lupa subscribe karena subscribe gratis dan juga like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kami akan menyampaikan beberapa kisah dari kehidupan sahabat baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy, golongan Bani Adi. Tubuhnya tegap nan tinggi, melambangkan sifatnya yang pemberani dan tidak kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapatkan hidayah, beliau adalah termasuk orang yang berada di barisan paling utama untuk memusuhi Nabi. Karena terperangkap dalam tradisi jahiliyah, beliau gemar berperang dan bermabuk-mabukan, juga pernah melakukan hal-hal kehidupan sebelum mendapatkan hidayah. Kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab merupakan kisah yang cukup menarik untuk kita bahas. Pada suatu hari, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi berkumpul dengan para sahabatnya. Melihat wajah yang seram, matanya yang tajam, semua orang menyangka pasti akan terjadi peristiwa pembunuhan. Di saat perjalanan menuju Darul Arqam, Sayyidina Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim bertanya kepada Sayyidina Umar, "Mau kemana kamu?" Umar menjawab, "Mau membunuh orang yang sudah memecah belah dan menghina berhala kami, juga menjelek-jelekan nenek moyang kami. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" jawab Umar. Nu'aim berkata, "Apakah kamu tidak salah, Umar?" Dan Umar pun langsung menjawab, "Tidak salah lagi, memang tekadku sudah bulat. Apakah kamu tidak malu? Kamu ingin membunuh Muhammad, sedangkan adikmu Fatimah, dia sudah termasuk pengikut Muhammad." Mendengar ini, Umar semakin menjadi-jadi kemarahannya. Lalu Umar mendatangi Fatimah dan suaminya Sa'id. Kebetulan mereka berdua sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Nama penjaganya Khobab. "Adikku sedang membaca apa?" "Saya tidak mendengar apa-apa, tapi saya mendengarnya." Lalu Umar langsung masuk dan memukul adik iparnya, yaitu Sa'id. Lalu adik perempuannya itu juga, Fatimah yang lemah, dipukul dengan kemarahan Umar. Kemudian Fatimah tidak merasa sama sekali takut kepada kakaknya Umar. Umar terheran-heran melihat adiknya perempuan sampai berdarah-darah tapi tidak ada rasa takut. Lalu Umar mengambil kertas yang sedang dipegang Fatimah. "Apa yang sedang kau baca ini, wahai Fatimah?" "Berarti benar apa yang dikatakan Nu'aim tentang kalian berdua yang sudah masuk Islam. Saya memusuhi Muhammad, akan tetapi adik kandungku sendiri sudah ikut ajaran Muhammad." Dengan mulut berdarah, Fatimah menjawab, "Ya Umar, engkau najis karena kau syirik. Maka kau tidak layak untuk memegang lembaran ini." Al-Quran waktu itu belum berbentuk seperti sekarang, 30 juz komplit, karena masih berbentuk lebaran, suhuf namanya. Tiba-tiba Umar meletakkan kertas itu lalu mandi. Dan setelah beres mandi, Umar pun masih penasaran dengan isi dari kertas tersebut yang bertulis, "Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma
أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Lalu Umar pun berubah 180 derajat, atau yang dimaksud telah mendapat hidayah setelah membaca surat Thaha, tetapi tidak dengan sifatnya yang keras, tegas, dan tidak pernah takut kepada siapapun. Lalu Umar mendatangi Darul Arqam yang ingin berjumpa dengan Sayyidina Muhammad SAW. Pada saat itu orang yang menjaga Nabi sekitar 40 orang. Dan di antara yang menjaga Nabi itu ada yang bergelar Asadullah atau yang disebut Singa Allah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah yang pada saat itu pertama kali menyambut Umar. "Kalau kau datang untuk menyerah, kami terima engkau. Tapi jika engkau datang untuk membunuh Muhammad, akan lebih dulu aku bunuh engkau dengan pedangmu sendiri." Lalu Muhammad datang dan menyuruhnya masuk. "Apa yang membuat kau datang, wahai Umar?" "Aku datang untuk percaya kepada Allah dan kepada engkau, dan apa yang diturunkan tadi, yang telah dibaca adikku Fatimah bintil Khattab." Lalu Umar bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat gembira karena doa Nabi telah dikabulkan. Umar bin Khattab masuk Islam. Pada saat itu membaca Al-Quran hanya bernada kecil. Salah satu sahabat bertanya, "Apakah kita dalam kebenaran?" Sayyidina Umar menjawab, "Untuk apa kita sembunyi-sembunyi?" Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, maka pada sejak itulah orang berani membaca Quran secara nada jahr atau kuat. Karena ada dua singa yang mengawal Nabi Muhammad SAW. Yang satu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Asadullah. Yang satu lagi Sayyidina Umar Al-Faruq, Abu Hafs. Lalu Islam pun menjadi kuat dengan berbagai ujian. Sampailah pada masa hijrah, Sayyidina Umar bin Khattab, golongan pertama kali yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Inilah manfaat belajar dari sejarah. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan hal penting bagaimanapun banyaknya dosa. Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tidak seharusnya menyebabkan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah dikerjakan, tidak perlu membuat besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya, sebab kita belum tahu bagaimana ujung perjalanan hidup kita ini. Itulah sekelumit kisah tentang salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Terus ikuti kisah-kisah menarik yang insya Allah akan kita hadirkan di channel kami. Terima kasih telah menonton video-videonya. Wassalamualaikum.